Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini sepertinya semangat-semangat sekali ya. Ini kelas 12 TKJ 1 ya? Iya Ibu, Nah, betul. iya. Nah, gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Baik Ibu, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes. Alhamdulillah. Tapi sepertinya Ayu sedang tidak bersemangat ya? Agak ngantuk, Bu. Oh gitu. Nah, tapi kalau Ibu lihat sepertinya hari ini hadir semua ya? Atau ada yang sedang di luar kelas? Ada ya, sepertinya hadir semua ya? Kayaknya masuk semua, Bu. Ya, masuk semua ya. Nah, sebelum memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa nih yang mau memimpin doa? Saya boleh, Bu. Ayo. Ya, boleh. Ayu, supaya tidak mengantuk ya, silahkan. Ya, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, ayo kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih Ayu. Nah, Doa teman-teman, selesai. ya, terima kasih. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan mengadakan bimbingan klasikal. Nah, materinya itu mengenai kemampuan berpikir kritis dan juga bagaimana memecahkan permasalahan. Nah, untuk apa tujuan layanan ini? Yang pertama tentu untuk ini ya, agar teman-teman itu bisa memahami bagaimana caranya berpikir secara kritis, kemudian juga mampu memecahkan permasalahan-permasalahan. Nah, tetapi sepertinya sebelum memulai kegiatan, agar lebih semangat, Ibu akan berikan dulu ice breaking ya. Sudah pernah melakukan ice breaking belum? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah Sudah, ya? Bu. Nah, Sudah sudah, Bu, biar tidak disuruh mengantuk. pijet-pijet. Iya. Nah, ice breaking kali ini karena kaitannya dengan pemecahan masalah ya. Nah, ice breaking-nya itu tentang terjebak di luar angkasa. Ada yang sudah pernah keluar angkasa? Belum pernah, Bu. Pengen, Keluar negeri Bu. aja belum. Pengen Iko Bu. Belum ya? dalam mimpi, dalam mimpi. Iya, oh dalam mimpi, Rina udah pernah ya dalam mimpi. Nah, jadi ice breaking kali ini teman-teman di perintahnya itu membayangkan ketika di luar angkasa. Nah, pada saat di luar angkasa kita terjebak dan harus dievakuasi. Nah, oleh petugas diberikan kesempatan, boleh nih bawa 5 barang. Ya, kira-kira teman-teman tuh mau bawa barang apa dari 5 ini? Siapa dulu nih Gas kira-kira? oksigen Bu. Tabung Oh, oksigen Saida, Bu, untuk tabung nafas. oksigen. Ya, bagus. Mau bawa apa lagi, Saida? Cukup tabung oksigen aja? Makanan, Bu, yang banyak. Uang Bu, Ya, uang. Ayu. Uang. HP, Makanan Bu. yang HP banyak. soalnya buat ngabarin yang ada di bumi, Bu. Bawa pacar Bu, Saida, biar mau gak bawa sendirian. uang buat apa? Buat Pakai data. jajan sama pacar. Buat update, Bu. Pakai data, Bu. Paket data. Ya, ada makanan, kemudian ada tabung oksigen Bawa HP gitu ya. buat bikin status, Bu. Oh, bawa HP buat bikin status ya. Ya, bagus sekali ya anak-anakku ya. Bawa bibit Isro mau jagung bawa apa, Bu. Isro? Bibit jagung. Kalau di Mau Mars biar tanam di... jagung? Iya, di Mars Bu. Kan ada itu Bu. Saya pernah lihat itu Bu. Kan Oh, ininya oh bukan gitu. lagi di bumi, Mas ya. Saida udah pernah ke Mars Nanti ya? gimana tuh? Udah pernah ya? Saida ya? Belum Ibu, kan deket Bu angkasa sama Mars. Oh gitu, ya. Jadi tadi banyak ya beragam ya dari mulai tabung oksigen, kemudian juga ada makanan, ada HP buat update status gitu ya. Bahkan ada yang mau menanam jagung ya di luar angkasa ya. Ya, bagus. Terima kasih anak-anakku sudah mulai konsentrasi ya, tidak mengantuk lagi. Nah, kegiatan hari ini Ibu Mila mulai dengan menayangkan sebuah video ya. Nah, sebentar dulu videonya.
Apakah sudah muncul? Proses, Bu. Sudah, Proses. Bu. Sudah. Proses. Ya. Baik, Ibu Sudah, putar Bu, ya sudah. videonya. Di saya suaranya nggak ada. Iya, Bu. Kok nggak ada suaranya Nggak ada sih, suaranya? Bu Rosi? Nggak Oh iya, ada, Bu sebentar. Rosi. Nggak ada suaranya? Halo teman-teman, ada suaranya nggak? Nggak ada, Ibu Bu. Nggak ada, Bu. Audionya nggak ada. Pause. Gimana ya? Ada yang di bagian mananya? Khawatir tidak ini? Tadi di semuanya nggak ada suaranya? Nggak ada, Bu. Coba cek sound di laptopnya Bu Rosinya. Bu Rosi, coba share Ya? screen di tab Bu pilihannya. Gimana, Bu? Di pas lagi nge-share screen pilihannya tab. Share screen. Berarti saya ulangi share screen ya. Ya. Sebentar. Diklik yang share tab audio ya? Iya Bu, yang tab. Bisa nggak? Ada nggak? Belum keluar Bu. Ah iya nih. Masih Udah proses? proses, Bu. Nah, bentar. Kenapa sih Adakah kayaknya suaranya? sulit buat kita untuk mendahuluin logika di Ada? atas perasaan? Sudah, Bu, sudah. Yakin ini jadi pertanyaan buat banyak orang, dan ya jawaban gue adalah ya karena Sudah. sebenarnya manusia itu bukan makhluk hidup yang terbiasa buat ngedahuluin logika dibandingkan emosi atau perasaan. Makanya judul video ini, konsep tentang berpikir kritis itu ada. So, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang apa itu berpikir kritis dan gimana cara buat kita untuk ngebangunnya. So, stay tune di video ini sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Nah, jadi otak kita itu selalu kerja dan berpikir. Tapi seringkali mereka itu berpikir secara otomatis. Bukan karena kita pengen, bukan karena kita mau, tapi ya emang otomatis aja mikir. Alasannya simpel, kenapa? Karena kalau kita ngebiasain diri buat selalu mikir, ya bakal capek. Makanya ketika kita misalnya naik motor, naik mobil gitu ya, atau mungkin ngelangkah, kita mikir dulu, oke sekarang kanan, terus kiri, apa nggak capek gitu kan? Ya capek jelas. Nah, tapi karena sistem di otak kita yang terbiasa buat berpikir otomatis, gitu ya, berpikir cepat, nggak jarang kita jadinya rentan banget buat ngambil keputusan yang salah. Apalagi kalau sebelumnya kita nggak pernah latihan, gitu ya, buat ngelakuin itu sama sekali. Nah, disinilah berpikir kritis itu muncul, gitu. Ini kita butuh banget. Singkatnya, berpikir kritis adalah kemampuan buat berpikir lebih rasional, yang nantinya kita bisa lebih matang dalam ngambil keputusan. Karena semua didasari dengan analisis. Sebelum dipilih, dipikir dulu. Ya kalau naik motor, naik mobil, atau kayak lu jalan kaki nggak usah ya. Tapi kan banyak hal yang butuh pemikiran kita dulu. Dan ini bisa dipakai di seluruh aspek kehidupan, mulai dari lo yang lagi sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan buat kehidupan sehari-hari. Misalnya gini, lo nemu berita kalau COVID-19 itu udah hilang dari dunia, dan itu banyak banget di-share sama keluarga lo.
kadang beberapa dari kita langsung refleks, percaya, terus kayak ya udah share aja lagi gitu. Karena ini mungkin berita yang benar, soalnya banyak yang nge-share. Tapi kalau misalnya orang udah berpikir kritis, lo tuh bakal paham gitu kalau banyaknya orang yang ngebagiin informasinya atau banyaknya orang yang ngomongin, belum tentu berita itu tuh bener. Karena itu cuma jumlah, nggak ngomongin soal fakta. Nah ini kan sebenarnya hal yang mungkin nggak natural ya buat kita. Nah kemampuan berpikir kritis ini mendorong lo juga buat nggak langsung percaya sama informasi dan nyari tahu lebih lanjut tentang suatu hal yang diberikan ke lo. Jadi waktu lo udah punya kemampuan ini, lo bakal belajar lebih aktif, lebih teliti dan gak mudah buat ditipu orang lain, gitu ya. Nah, tadi kira-kira adalah definisi berpikir kritis dan beberapa hal yang mesti lo perhatiin. Terus gimana nih cara buat ngembanginnya? Well, pertama, coba pahami aja gimana proses berpikir itu terjadi. Di awal tadi gue ngejelasin kalau kita memang terbiasa banget buat berpikir cepat, berpikir otomatis, dan itu nggak salah. Ya masa kita nyetrika, kita ya naik motor itu berpikirnya nggak otomatis gitu, capek. Tapi kalau misalnya kita dihadapin sama sesuatu yang ngedorong kita buat berpikir kritis, nah coba pause dulu berpikir otomatisnya. Jadi jangan cepet-cepet gitu. Ketika lo mulai paham cara lo berpikir gitu ya, lo bisa mulai bedain seperti apa sih diri lo yang lagi berpikir kritis dan diri lo yang lagi berpikir otomatis. Kedepannya juga lo bisa jadi lebih sadar ketika lo harus pindah dari otomatis ke kritis ataupun sebaliknya gitu ya. Nah yang kedua, coba biasain diri lo buat aktif nyari informasi sebanyak-banyaknya. Salah satu karakteristik orang yang berpikir kritis adalah ya punya banyak wawasan dan juga curious gitu. Mereka penasaran sama berbagai macam informasi. Ini diperoleh ya karena mereka ngebiasain diri buat nyari informasi yang banyak sebelum ngambil keputusan. Nah, lo juga harus biasakan itu kalau bisa ya, kalau pengen berpikir kritis. Yang ketiga, biasakan diri buat berpikir secara terbuka. Nggak jarang, kendala orang buat berpikir kritis adalah karena mereka ngerasa bahwa mereka selalu benar, mereka paling oke, paling misalnya ya knowledge ini udah paling benar gitu. Padahal nerima kenyataan kalau kita bisa jadi salah, kalau misalnya ada banyak knowledge di luar sana, ada banyak cara, itu adalah salah satu cara biar kita dan ilmu pengetahuan bisa berkembang. Jadi kalau lo nemu informasi yang lo yakin benar gitu ya, dan ada orang yang bilang informasi itu salah, santai aja dulu gitu dan ya dengerin aja coba. Kalau memang nggak make sense ya udah buang aja. Kalau misalnya ternyata logis gitu ya, lo mungkin bisa cari sumber lain untuk memastikan bahwa apa yang dia bilang atau apa yang lo bilang itu yang mana sih yang benar gitu. Nah, contoh berpikir kritis itu juga bisa buat lo yang lagi mau merintis bisnis sebenarnya. Jadi ini tuh bisa diaplikasikan dimanapun. Contohnya, sebelum lo ngambil keputusan buat jualan, sebelum lo ngambil keputusan buat nge-marketingin gitu ya, ngiklan, ada baiknya lo coba cari informasi dulu soal toko-toko yang produknya mungkin sama kayak lo. Lo coba cari riset pasarnya kayak gimana. Dengan kayak gitu lo juga bisa mengaplikasikan knowledge yang tadi, 3 hal tadi. Nah ini kan bisa banget nih diaplikasiin buat lo di berbagai bidang, termasuk juga di bidang bisnis, marketing gitu. Nah sekarang gue mau nginfo sesuatu yang menarik nih. Gue mau ngejelasin soal bootcamp. Baik, cukup ya tadi tayangan videonya. Nah, dari tayangan video ini, nah Ibu ingin tahu apa sih pemahaman kalian tentang video yang sudah tadi Ibu tayangkan? Kita harus berpikir itu terbuka, Bu. Nggak boleh kemakan hoaks. Wah, bagus. Ya, Saida, bagus sekali jawabannya. Ada yang lain? Berpikir kritis itu yang seperti apa? Berdasarkan video tadi, betul tadi jangan termakan hoak. Jadi ketika ada informasi itu kita membandingkan terlebih dahulu ya faktanya gitu. Apakah misalkan yang tadi dicontohkan itu COVID-19 itu setiap harinya bertambah berapa ribu. Kemudian mungkin yang anak-anakku sering dengar tahun-tahun lalu cara membuat hand sanitizer ya. Rina pernah membuat hand sanitizer? Belum pernah, Bu, soalnya saya sibuk. Oh, sibuk ya. Nah, di tahun-tahun lalu itu kan hits banget gitu ya tentang membuat hand sanitizer, campurkan alkohol gitu ya dengan apa tuh lidah buaya begitu ya. Nah, dari video tadi itu kan dijelaskan bagaimana ketika kita berpikir kritis itu dibandingkan terlebih dahulu faktanya seperti apa gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman silakan berkelompok ya karena ini ada 11 orang. Dibagi 4 kelompok berarti ada yang 2 orang dan ada yang 3 orang ya? Begitu mungkin ya. Nah,
tugas kelompoknya, teman-teman seperti yang sudah Ibu share di grup. Jadi nanti ada teka-teki. Nah, teka-teki ini teman-teman silahkan kerjakan dengan kelompoknya untuk dicari pemecahan masalahnya. Gitu ya. Jadi di teka-teki ini ada 4 ya. Untuk kelompok 1 berarti mengerjakan teka-teki nomor 1. Kemudian kelompok 2 mengerjakan soal nomor 2. Begitupun seterusnya sampai kepada kelompok 4. Nah, ada yang belum paham tentang tugasnya? Boleh buka Gimana? HP, Bu. Ini berarti. Ya, boleh. Tapi tidak boleh mencari jawaban di internet ya. Diskusi dengan kelompoknya ya. Nggak disita kan, Bu? Enggak. Tadi Ibu share di grup ya soalnya. Tapi jangan searching Oke, di internet Bu. ya. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nanti kelompok yang sudah bersedia silahkan menampilkan hasil pekerjaannya. Ya, silahkan selamat bekerja. Ayo kita kelompokan. Ayo, kelompoknya bebas ya. Ibu menyerahkan ke kalian. Ayo satu kelompok sama aku. Ajeng kenapa belum punya kelompoknya? Ajeng lagi sakit perut itu, Bu. Mungkin, Bu. Oh gitu. Coba diajakin sama Ika ya. Diam aja. Saya nggak mau sama Ajeng, Bu. Diam aja dianya. Coba diajakin ya. Apalagi tadi lagi sakit perut. Oh, udah gerak gambarnya, Bu. Ajeng, ini aku bawa minyak kayu putih. Saya sudah bawa besar. Ajeng tidur di UKS aja enak. Ajeng, Tidur aku aja, antar yuk ke UKS, nanti ku tungguin. Belum istirahat tadi, belum makan, belum minum. Kamu bawa roti. Ayo ke kantin dulu, izin. Nanti kembali. Coba diajakin ya. Ajeng bergabung sama Ika tuh. Ya. Ya, dikerjain ya tugasnya ya. Ada yang belum paham nggak itu soalnya? Kalau yang pertama itu kan tentang ini ya, teko ya. 2 teko dapur ya. Iya, Ibu. Ya. Wah, Ratih sepertinya sedang diskusi ya? Sedang memikirkan jawabannya? Ratih mengegosip itu, Bu. Gosip. Dikerjain ya, Ratih. Satu menit lagi ya. Gimana Nirwana, kesulitan tidak? Enggak, Ibu. Saya tinggal nunggu contekan dari Rina. Ya. Bukan, Bu, kebiasaan Nirwana menyontek aja, Bu. Iya, Rina yang mengerjakan, Nirwana yang ini. Saya juga belum sih, Bu. Oh, belum. Ya, waktunya sudah habis ya.
Silakan, kelompok mana nih yang mau presentasi terlebih dahulu? Ayo itu yuk, maju aja yuk, ayo. Ayo, jangan Enggak, kamu malu-malu. dulu Nah, kan tadi sudah diskusi ya. aja yang maju. Aku Ayo. takut salah. Wah, Ajeng sepertinya ya. Silahkan. Ajeng mau presentasi. Saya mau izin ke kamar mandi, Bu. Oh, mau ke kamar mandi. Sakit perut ya? Silahkan, silahkan. Siapa dulu nih yang mau presentasi? Bu, nanti kalau salah gimana, Bu? Gak apa-apa, jangan takut salah. Kan ini pendapat ya, pendapat dari kelompok. Kalau salah nanti kita Ibu kasih tahu yang betulnya itu seperti apa. Silakan berpendapat. Tapi kalau salah biasanya Nirwana ngatain, Bu. Betul itu, Bu. Gitu. Gak apa-apa, kan berani ya, harus berani. Ayo menyampaikan pendapatnya. Ayo, siapa nih yang mau tampil terlebih dahulu? Kelompok 1 sudah siap atau mau siapa dulu? Ika, Bu, Ika. Oh, Ika. Ika udah siap, Ika? Belum, Bu. Isro aja itu. Tadi angkat tangan. Enggak ada angkat tangan. Saya nih Bu, saya Bu. Oh, rapi. Boleh, boleh. Tapi yang teko doang ya Bu ya. Saya nggak ngerti lagi tuh ke bawahnya. Iya, iya. Kelompok 1 ya, Rati kelompok 1 ya. Ini kok Iya. Tadi suaranya perempet-perempet. Suaranya. Berarti nggak jadi presentasi. Udah ini atau anggota kelompoknya siapa? Yang sekelompok dengan Rati? Ayo, siapa dulu nih? Ini masih kresek-kresek nggak? Ya, udah cukup, udah lumayan jelas. Kan soalnya kamu perlu mengambil air tepat 1 cangkir, tapi hanya ada 2 teko di dapur. 1 teko dapat memuat 3 cangkir dan air. Terus teko yang lebih besar muatannya 5 cangkir. Berarti kan ada 2 teko ya Bu, ada 3 Iya. sama 5. Ada 3 sama 5. Berarti isi dulu aja tuh Bu, teko yang 3. Teko yang cangkir, yang muat cangkir 3. Habis itu yang kecil nanti tuanglah ke semua teko yang besar yang isinya itu nampung 5 cangkir. Terus habis itu berarti kan masih ada sisa tuh di di teko yang 5. Nah, yang teko yang ketiga diisi lagi, dituang lagi ke teko yang besar sampai teko besar itu penuh. Udah, teko yang ketiga berarti sisa, tinggal untuk 1 cangkir, gitu Bu. Wah, bagus sekali ya, Rati. Gimana nih teman-teman? Jawaban Rati, bagus ya? Bagus, Bu. Pinter memang, Bu. Ratih tuh, Bu. Dia tuh juara kelas, Bu. Ya, tepuk tangan untuk Rati. Ya, nah, kalau boleh Salah Ibu ya, Bu, ya? tanya, ya, bagus, udah betul sekali jawabannya ya, Rati ya. Nah, dalam proses memecahkan masalahnya itu Rati seperti apa? Tadi berdiskusi dengan kelompoknya? Iya nih Bu, saya tadi diskusi. Siapa sih tadi teman kelompok saya? Isro bukan? Perempet suaranya, Rati. Iya, suaranya hilang-hilangan nih Bu, maaf Bu sinyalnya. Tadi saya diskusi Bu sama teman saya, nggak tahu teman saya yang mana tadi. Terus sama Isro tuh Bu, sama Isro, tapi Isronya lagi izin ke toilet. Katanya Isro, iya. anggap aja cangkirnya besar sama kecil gitu Bu. Ya udah tadi memperagakan Bu.
Ya, bagus sekali ya jawabannya Rati. Rati juga sudah berdiskusi dengan Isro, teman satu kelompoknya, bagaimana memecahkan persoalan dari teka-teki dua teko dapur ini. Nah, teman-teman yang lain, apakah sering berlatih seperti ini? Nggak pernah, Bu. Nggak pernah. Jarang ya? Nggak pernah, Baru Bu. kali ini. Baru pertama Waktunya kali. buat main, buat scroll Instagram aja. Oh, scroll Instagram aja ya, belum melaksanakan teka-teki ya. Nah, dari pemahaman tadi, Ibu ingin tahu nih, ayo kita coba simpulkan dari video tadi, kemudian juga dari teka-teki ini. Siapa yang mau pertama menyimpulkan? Adakah yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini Saida, Bu. tentang berpikir? Oh iya, Nirwana bagus, silakan. Saida. Oh, Saida, Tadi angkat tangan. silahkan. Siapa nih yang mau menyimpulkan dari apa tadi materi berpikir kritis dan memecahkan Iya, masalah? Bu. Iya, Bu. Ya, Saida. Jadi kalau menurut saya ya, Bu ya. Tapi kalau salah jangan dimarahin ya, Bu ya. Iya, tidak ya. Kalau menurut saya, kalau mau berpikir kritis itu yang pertama kita harus membaca banyak-banyak, Bu. Terus kita nggak boleh langsung percaya sama orang, Bu. Kadang kan Iya, ada ya, Bu ya, di bagus. grup itu loh, Bu, di grup WA gitu, Bu, di-share gitu, Bu. Itu kadang kan belum tentu benar. Terus habis Ya, itu kita juga harus berpikirnya itu apa ya, Bu ya namanya ya. Pokoknya itu nggak boleh langsung percaya gitu, Bu. iya, Harus betul. Bagus sekali. mencari kebenarannya gitu. Ya, bagus sekali ya. Jadi mencari dulu kebenarannya, tidak langsung diterima informasinya secara bulat-bulat begitu ya. Ya, bagus, Saida. Nah, kemudian yang selanjutnya, manfaat dari kegiatan kita hari ini tuh apa? Ada yang mau berpendapat? Ya, Ika. Iya, Bu. Jadi manfaatnya tadi kita dapat melatih harus berpikir kritis supaya kita bisa jadi pandai. Terus kita harus Ya, rajin banyak-banyak membaca supaya kita itu nggak kudet. Terus kalau ada informasi itu harus dipilih dulu. Jadi jangan mudah terpercaya. iya, bagus sekali ya, Ika. Teman-teman yang lain, apa manfaat atau makna dari kegiatan kita hari ini? Biar nggak kena bohong, Bu, sama orang lain. Ya, biar tidak kena bohong sama yang lain, tapi bukan berarti kita membohongi yang lain juga ya. Ya, nah selanjutnya nanti teman-teman kan tadi belum selesai ya sebetulnya presentasinya. Mungkin nanti kelompok yang 3 lagi nanti bisa di pertemuan selanjutnya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian untuk pertemuan hari ini di akhir Ibu akan memberikan lembar kerja. Jadi ada beberapa pertanyaan dari hasil kegiatan ini yang akan Ibu berikan kepada teman-teman ya. Nanti Ibu share linknya di grup kelas ya. Nah, jadi betul tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman bahwasannya kita itu jangan mudah termakan gitu ya oleh berita-berita yang belum tentu benar kebenarannya, kemudian juga harus dicari atau dikonfirmasi terlebih dahulu mengenai informasi yang kita terima. Kemudian tadi betul harus sering membaca gitu ya, mencari informasi karena tadi salah satu cirinya ketika kita bisa berpikir kritis itu salah satu cirinya kita terbuka akan informasi-informasi. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu ya pertemuan hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Ada lagi yang mau memimpin doa? Tadi Ayu sudah ya di pembuka. Apakah ada teman-teman yang lain yang mau menutup kegiatan hari ini dengan memimpin doa? Saya, Bu. Ya, boleh. Silahkan Nirwana.
Ya, baik teman-teman. Sebelum kita akhiri, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Marilah berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi ya di pertemuan selanjutnya. Baik, Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.